Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natasha Fadila Saputri dengan NIM K7121195 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai logika matematika, khususnya pada bab kuantor teman-teman. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah bilangan dan operasi pada bilangan. Yang kedua, dapat memahami definisi, jenis, negasi, kuantor, dan yang ketiga, dapat mengimplementasikannya ke dalam soal. Nah, itu tadi tujuannya ya teman-teman. Langsung saja kita simak ke pembahasannya. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama mengenai fungsi proposisi, yang kedua definisi kuantor, lalu yang ketiga jenis kuantor, dan yang keempat negasi pernyataan kuantor. Langsung saja kita ke materi yang pertama ya teman-teman. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai fungsi proposisi ya. Jadi suatu kalimat terbuka yang mengandung satu variabel atau lebih serta belum dapat ditentukan nilai kebenarannya itu adalah fungsi proposisi ya. Lalu fungsi proposisi dinyatakan sebagai Px, di mana P itu adalah predikat dan X itu variabel. Nah, Px bukanlah proposisi selama nilai X belum disubstitusikan. Ketika nilai X itu disubstitusikan, maka Px menjadi proposisi ya. Nah, adapun contohnya, jika Px sama dengan 2 ditambah X lebih dari 5. Nah, Px ini kan merupakan fungsi pernyataan pada A, itu himpunan bilangan asli. Nah, apabila ya X itu diganti dengan angka yang lebih kecil, misalkan 1, 2, 3, 4, itu pasti hasilnya akan salah. Jadi seperti ini, misal 2 ditambah X nya kita ganti 1, berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Apakah 3 itu lebih besar dari 5? Berarti kan salah, jawabannya salah. Dan jika ini benar ya, itu maka diganti dengan angka yang lebih besar, misal angka 5, 6, 7. Kita coba ya, misal 2 ditambah 5 itu kan 7 ya. Apakah 7 lebih besar dari 5? Nah, jawabannya kan benar. Jadi ya, pernyataan ini bernilai benar apabila angkanya X nya itu diganti dengan angka yang lebih besar. Seperti itu ya teman-teman. Untuk materi kita selanjutnya ya teman-teman, yaitu mengenai definisi kuantor. Nah, kuantor adalah suatu istilah yang menyatakan berapa banyak dari suatu objek dalam suatu sistem, atau kuantor dapat disebut sebagai kalimat yang digunakan untuk menyatakan semua atau sebagian. Nah, bisa juga digunakan untuk mengubah suatu kalimat terbuka menjadi suatu pernyataan. Nah, suatu kesimpulan dalam logika digambarkan menggunakan kuantor yang ada dua, yaitu kuantor umum atau universal dan kuantor khusus atau eksistensial teman-teman. Kita lanjut ke materi yang ketiga ya teman-teman, mengenai jenis kuantor. Nah, yang pertama itu ada kuantor umum atau universal. Apabila kalian menemukan kata semua, setiap, atau seluruh, itu merupakan kuantor umum atau universal. Nah, lambangnya itu ya simbol huruf A terbalik, dimana itu ya dibaca untuk semua X berlaku PX. Nah, rumus di bawahnya dibaca untuk semua X anggota S berlaku PX. Contohnya itu semua orang yang hidup pasti mati. Yang kedua itu setiap mahasiswa pasti rajin. Dan yang ketiga, seluruh mahasiswa UNS ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Nah, di contohnya tadi kan awalannya ada semua, setiap, seluruh. Nah, itu merupakan termasuk kuantor umum atau universal. Seperti itu ya teman-teman. Nah, berikutnya ya ada contoh ya teman-teman. Apakah ini pernyataan? Ya.
jika ia termasuk pernyataan benar atau salah. Nah, pembuktiannya ya, ini tuh pernyataan benar-benar. Kenapa? Karena jika X diganti dengan setiap anggota bilangan asli A sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, maka hasilnya akan selalu lebih dari 0. Misalnya, kita ambil contoh untuk bilangan asli yang terkecil dulu ya. Misal X itu diganti dengan 1, maka 1 ditambah 3 itu kan sama dengan 4. Dan 4 itu lebih besar dari 0. Maka itu memenuhi ya teman-teman. Lalu X sama dengan 2, maka 2 ditambah 3 itu sama dengan 5, dan 5 lebih dari 0, maka itu memenuhi. Jadi ya, pernyataan di atas itu termasuk bernilai benar teman-teman. Selanjutnya mengenai jenis kuantor yang kedua, yaitu kuantor khusus atau eksistensial. Bisa disebut sebagai kuantor khusus yang menerangkan secara khusus anggota yang ada dalam suatu kalimat terbuka. Nah, ciri-cirinya itu menggunakan kata ada, beberapa, atau terdapat. Kuantor ini dilambangkan dengan huruf E terbalik ya teman-teman. Rumusnya itu dibaca untuk beberapa X berlaku PX atau terdapat X sedemikian hingga berlaku PX. Rumus yang selanjutnya yaitu dibaca terdapat X anggota S sedemikian hingga berlaku PX. Contoh, beberapa mahasiswa kelas 1B mendapat nilai A pada mata kuliah POP. Yang kedua, ada siswa di kelas ini yang tidur. Penggunaan beberapa dan ada itu termasuk kuantor khusus ya teman-teman. Nah, berikutnya ada contoh ya teman-teman. Apakah ini pernyataan? Jika ya termasuk pernyataan benar atau salah, maka bisa dibuktikan dengan pernyataan ini tuh termasuk benar. Untuk menunjukkan ke nilai kebenaran, cukup dengan menunjukkan adanya satu anggota himpunan semesta yang memenuhi. Nah, akan dibuktikan bahwa ada X anggota bilangan asli yang memenuhi persamaan X kuadrat dikurangi 5X plus 6 sama dengan 0. Kata ada itu artinya cukup ambil satu atau dua contoh bilangan asli yang memenuhi. Bilangan aslinya itu kan 1, 2, 3. Nah, misal X nya itu diganti 1, maka 1 kuadrat min 5 dikali 1 tambah 6 sama dengan 1 dikurangi 5 tambah 6 sama dengan 2. Nah, itu termasuk tidak memenuhi ya, karena bukan 0 hasilnya. Lanjutnya, apabila diganti dengan 2, maka 2 kuadrat min 5 kali 2 tambah 6 sama dengan 4 dikurangi 10 tambah 6 sama dengan 0. Itu artinya memenuhi ya teman-teman, dan itu termasuk bernilai benar apabila sama dengan 0. Seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya kita akan membahas materi yang keempat, yaitu mengenai negasi pernyataan kuantor. Nah, yang pertama kita akan membahas negasi pernyataan kuantor umum, yaitu ya yang mengandung kuantor universal adalah ekuivalen dengan pernyataan yang mengandung kuantor eksistensial atau fungsi pernyataan yang dinegasikan. Nah, sebagai itu rumusnya ya teman-teman, dan contohnya itu jika Px itu manusia tidak kekal atau X tidak kekal ya. Nah, semua manusia tidak kekal itu bernilai benar dan beberapa manusia kekal itu bernilai salah. Maka negasinya ya, semua manusia tidak kekal itu beberapa manusia kekal. Seperti itu ya teman-teman. Lalu ada contoh lain itu misal semua pemain futsal itu rajin latihan. Nah, negasinya ya itu ada pemain futsal yang tidak rajin belajar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk negasi pernyataan K yang kedua itu kuantor khusus. Nah, negasi dari suatu pernyataan yang mengandung kuantor eksistensial adalah ekuivalen dengan pernyataan yang mengandung kuantor universal. Nah, rumusnya seperti pada gambar ya teman-teman. Contohnya itu Q atau P itu sama saja. Ada mahasiswa yang rumahnya di Lahewa, maka negasinya itu semua mahasiswa rumahnya bukan di Lahewa. Contoh lagi, jika semua siswa kelas 1 naik kelas, maka saya senang. Itu kan sama aja kayak implikasi ya, P dan gitu. Nah, sehingga negasinya itu mengikuti pola tersebut, yaitu semua siswa kelas 1 naik kelas dan saya tidak senang. Atau bisa juga semua siswa kelas 1 naik kelas tetapi saya tidak senang ya. Jadi mau diganti dan atau diganti tetapi itu maknanya sama ya teman-teman. Nah, ini ada contoh soal ya teman-teman. Tentukan nilai kebenaran di bawah ini. Yang
pertama A, X anggota R, dimana X tambah 3 itu sama dengan 7 ya. Penyelesaiannya itu karena ada X anggota R yaitu 4, sehingga X tambah 3 sama dengan 7 menjadi 4 tambah 3 sama dengan 7, maka bernilai benar. Maka pernyataan ini di atas itu bernilai benar. Lalu ya, yang kedua, X elemen R, X tambah 2 sama dengan 5. Penyelesaiannya karena ada X elemen R, misalnya X sama dengan 4 sehingga X tambah 2 sama dengan 5 itu bernilai salah, maka pernyataan yang nomor 2 ini bernilai salah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu ada tentukan negasi dari pernyataan semua segitiga sama sisi merupakan segitiga sama kaki. Penyelesaiannya itu semua segitiga, kan ini P-nya tuh semua segitiga sama sisi merupakan segitiga sama kaki. Negasinya tidak semua segitiga sama sisi merupakan segitiga sama kaki. Lalu negasi yang kedua itu ada segitiga sama sisi bukan segitiga sama kaki. Seperti itu ya. Lalu ada pohon pisang sedang berbuah, maka negasinya itu tidak ada pohon pisang yang sedang berbuah. Lalu negasi yang kedua itu ya, semua pohon pisang tidak sedang berbuah. Jadi seperti itu ya teman-teman contoh soalnya. Nah, itu tadi adalah materi mengenai logika matematika, khususnya bab kuantor teman-teman. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.